videoku kali ini aku akan membahas tentang 6 materi LKMMTD 2020. Oke, check this out. Materi yang pertama yaitu analisis kondisi lingkungan. Apa itu analisis kondisi lingkungan? Analisis kondisi lingkungan atau bisa disebut analysis dibagi menjadi 3, yaitu analisis, kondisi, dan lingkungan. Yang pertama yaitu analisis. Apa itu analisis? Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau menganalisis sebuah perbuatan atau peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu kondisi, yaitu keadaan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung yang membuat perubahan. Yang ketiga yaitu lingkungan, keadaan di sekitar kita maupun di sekeliling kita. Apa sih tujuan analysis itu? Tujuan analysis adalah mengidentifikasikan, yaitu faktor penghambat dan pendukung kegiatan kondisi suatu lingkungan dan menentukan prioritas. Juga potensi positif penunjang kegiatan. Dan sekarang, kenali organisasi Anda. Apakah sudah sesuai harapan ataupun tidak? Jika belum sesuai harapan, cari inti atau akar permasalahan. Seperti cari inti dari masalah yang menyebabkan organisasi Anda tidak maksimal atau tidak sesuai harapan. Setelah Anda cari inti dari masalah ataupun inti dari masalah tersebut, lakukanlah analysis ataupun mencari solusi agar masalah cepat terselesaikan. Dan apabila organisasi Anda sudah sesuai dengan harapan, selamat. Tetap pertahankan dan kembangkan. Jika organisasi Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan atau sudah mencapai harapan yang diinginkan, maka perumusan gagasan awal penting, yaitu bertujuan menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis kondisi lingkungan secara kreatif, efisien, dan secara berbasis realita. Selanjutnya yaitu kriteria kasual, yaitu harus menarik. Juga fasilitas dukungan Anda itu sangat penting dan mudah juga murah. Nah, memandang ke depan berdasarkan titik tolak situasi sekarang seperti COVID. Jadi, apa yang harus organisasi Anda lakukan pada saat pandemi seperti ini? Dan jangan lupa, di setiap organisasi harus ada SWOT. Apa itu SWOT? Yang pertama yaitu S, strength, kekuatan. Jadi setiap organisasi harus adanya kekuatan dalam bentuk teamwork ya, dari ketua maupun anggota. Yang kedua W, weakness, yaitu kelemahan. Jadi di setiap organisasi pasti ada kelemahan. Dan setiap anggota maupun ketua harus bagaimana caranya untuk menutupi kelemahan tersebut dengan strength atau kekuatan dari setiap anggota. Dan yang ketiga O. O adalah opportunity, yaitu peluang. Jadi setiap ada peluang untuk melakukan kegiatan ataupun yang lainnya, setiap anggota ataupun ketua ataupun setiap organisasi harus memanfaatkan dengan baik agar kedepannya kita itu memiliki sebuah planning ataupun hasil yang sudah kita raih. Dan yang terakhir T. T adalah threat atau ancaman. Pasti di setiap organisasi pasti ada ancaman, internal maupun eksternal. Maka dari itu kita harus menggabungkan semuanya, yaitu SWOT, yaitu dari kekuatan, dari kelemahan, peluang. Itu kita harus menjadikan satu agar organisasi lancar dan agar organisasi tersebut sesuai dengan harapan. Selanjutnya adalah pertimbangan pilihan kegiatan dalam organisasi, yaitu kriterianya penting mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak. Apa itu penting mendesak? Yaitu suatu kegiatan yang sudah kita rancang yang harus segera dilakukan atau deadline-nya itu hari ini, dan sebuah organisasi harus segera menyelesaikan problem agar tidak
terjadinya permasalahan yang lebih panjang. Yang kedua adalah tidak penting tapi mendesak. Jadi kegiatan ini itu walaupun tidak penting harus segera diselesaikan juga. Dan yang ketiga yaitu penting tapi tidak mendesak. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan dengan sedikit santai, tapi harus dengan tujuan awal yang harus dilaksanakan dan harus selesai juga. Oke, telah selesai materi yang pertama. Lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu rencana kerja dan kepanitiaan. Tujuan dari materi ini agar kalian tuh mengerti apa itu rencana kerja dan kepanitiaan dan memiliki keterampilan dasar untuk memahami tujuan kerja dan kepanitiaan yang akan Anda lakukan. Dalam setiap organisasi, apapun tentu memiliki cita-cita, tujuan, visi, misi. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perencanaan yang matang, seperti program-program yang akan dibentuk saat melakukan rencana kerja atau bisa disebut proker. Jadi, organisasi di bawah kepemimpinan yang baik akan melaksanakan sejumlah aktivitas manajemen dalam rangka mengoperasionalkan program. Kegunaan rencana kerja yang utama adalah sebagai alat perencanaan dan manajemen yang berujung pada perolehan kerangka kerja atau bisa disebut framework. Rencana kerja yang sudah disusun dengan baik akan mendapatkan keuntungan, yaitu mendistribusikan pekerjaan pada unit-unit yang ada sekaligus pengkoordinasian. Bagaimana cara menyusun rencana kerja? Ada banyak variasi dan model untuk menyusun rencana kerja. Variasi dalam model tersebut umumnya bergantung pada jenis dan skala organisasi serta ruang lingkup kegiatan atau proyek yang akan dikerjakan. Rencana kerja organisasi pemerintah dibandingkan dengan rencana kerja organisasi lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi siswa tentu ada perbedaannya. Tahapan dalam penyusunan rencana kerja. 1. Penyusunan rancangan rencana kerja biasanya dilakukan dalam bentuk brainstorming atau diskusi anggota dalam suatu organisasi. 2. Penetapan rencana biasanya dilakukan dalam rapat yang di dalamnya diputuskan rencana kerja yang akan dilakukan untuk suatu kegiatan. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana kerja biasanya dilakukan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan suatu kegiatan. 4. Evaluasi rencana kerja biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, setidaknya 2 tahap, yaitu tengah dan akhir kegiatan. Evaluasi berguna untuk perbaikan dan mengukur proses report dan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program, organisasi sering menyusun kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana program tersebut. Dalam organisasi yang anggotanya terbatas, misal DKA, OSIS, HMJ, persoalan tersebut sering muncul. Bagaimanapun hal ini harus dihindari. Menyusun kepanitiaan. Pertama, pilih orang-orang yang berlatar belakang dan reputasi yang bersangkutan. Kedua, memahami maksud dan tujuan yang akan dilakukan dalam kegiatan organisasi. Ketiga, mengerti dan tanggung jawab pada masing-masing bagian dari kepanitiaan secara efektif. Lanjut materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu administrasi dan kesekretariatan. Definisi administrasi keuangan adalah merupakan suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan dari satu organisasi atau perusahaan. Mengapa diperlukan administrasi keuangan? Pertama, agar dapat diketahui siklus keuangan dalam suatu kegiatan atau organisasi. Kedua, agar mudah mengontrol kebutuhan kegiatan atau organisasi yang berkaitan dengan dana. Ketiga, agar dapat dipertanggungjawabkan ke lembaga. Prinsip-prinsip administrasi keuangan. Arahnya harus jelas, sederhana, mudah dimengerti, dilakukan secara bertahap, dilakukan secara kontinu. Siklus administrasi keuangan, pengumpulan bukti-bukti asli atau nota,
Pencatatan transaksi dalam buku harian atau jurnal. Pembuatan buku besar atau laporan keuangan. Dengan catatan, setiap ada transaksi keuangan dalam suatu organisasi, maka secara rutin harus dicatat. Kemudian, pada waktu tertentu dilakukan kegiatan laporan. Proses perumusan anggaran. Pertama, sesuai dengan rencana kegiatan atau program kerja dalam jangka waktu tertentu. Kedua, sesuai dengan sumber pendapatan ditentukan apakah kegiatan termasuk kegiatan profit atau tidak. Ketiga, meliputi tata tertib atau aturan yang berkaitan dengan keluar dan masuknya keuangan organisasi. Dalam mengontrol anggaran, pertama, pengeluaran harus sesuai dengan rencana. Kedua, sekecil apapun pengeluaran dan pemasukan harus dicatat. Ketiga, dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Laporan keuangan, unsur-unsurnya terdiri dari: pertama, tanggal; kedua, keterangan penggunaan; ketiga, kas masuk; keempat, kas keluar; dan terakhir, saldo. Dengan catatan, laporan keuangan dilakukan secara periodik. Kegiatan harian, himpunan, bulanan. Selanjutnya yaitu kesekretariatan. Kesekretariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan, penataan terhadap pekerjaan perkantoran atau surat menyurat, dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Fungsi umum kesekretariatan yaitu: pertama, pengelolaan sistem administrasi organisasi; kedua, pengelolaan fisik sekretariat. Adapun fungsi dasar yaitu: pertama, mengadakan pencatatan atau recording semua kegiatan manajemen; kedua, sebagai alat pelaksanaan pusat ketatausahaan, dan lain-lainnya. Tujuan kesekretariatan yaitu: pertama, memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik internal maupun eksternal. Kedua, mengamankan rahasia organisasi. Dan terakhir, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Adapun bentuk-bentuk pola penataan yaitu: merencanakan, menyusun, menghimpun, mencatat, mengolah, mengendalikan, mengirim, dan menyimpan. Lanjut materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu pengendalian motivasi. Motivasi adalah sesuatu cara yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang dapat digairahkan, dipelihara, diarahkan, dan bila mungkin dihentikan. Atau definisi lain mengatakan bahwa motivasi adalah keadaan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku tertentu guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Faktor pendorong tersebut ada yang menyebut dengan istilah: pertama, wish, keinginan; dua, drive, dorongan; tiga, urge, desakan; empat, need, kebutuhan; maupun lima, motivation atau motivasi. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan dari yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahnya. Pengendalian konflik. Konflik merupakan sebuah upaya tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras. Lanjut lagi materi yang kelima. Materi yang kelima yaitu optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill pada era pandemi. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Dan hard skill adalah suatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan pendidikan. Bagaimana cara agar kita percaya diri terhadap soft skill yang kita miliki?
yaitu dengan terus-menerus mengasahnya agar menjadi skill yang kuat dan bisa dibuktikan pada publik bahwa kita itu bisa. Dalam artian bisa dalam kehidupan bersosial, yaitu beradaptasi dengan lingkungan. Dan bagaimana cara kita untuk mengasah lagi hard skill kita pada era pandemi seperti ini, yaitu dengan melakukan kegiatan di sekitar rumah, yaitu seperti Karang Taruna ataupun yang lainnya, agar kita lebih matang dalam kegiatan berorganisasi maupun individu. Dan yang ditunggu-tunggu yaitu materi yang terakhir yaitu ke-6. Materi yang terakhir yaitu ke-6 yaitu pengembangan program kerja. Pengembangan program kerja mencakup 1. Teknik penyusunan usulan kegiatan. 2. Penyempurnaan usulan kegiatan. Aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usulan kegiatan. Pertama, kondisi lingkungan organisasi. Kedua, kepekaan diri. Ketiga, wawasan diri. Keempat, motivasi diri. Kelima, visi dan misi. 6. Analisis SWOT. 7. Kepentingan diri dan organisasi. 8. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Teknik penyusunan usulan kegiatan. 1. Buat matrik program kerja selama 1 periode kepengurusan. 2. Berikan kesempatan masing-masing bidang atau si merencanakan usulan kegiatan selama 1 periode. 3. Plenokan usulan kegiatan dari masing-masing bidang. 4. Usahakan usulan kegiatan tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. 5. Pertimbangkan dengan SWOT. 6. Isilah berdasarkan prioritas bidang yang ada. 7. Isilah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Dan yang terakhir, buat yang realistis berdasarkan pertimbangan dan aspek lainnya di atas. Terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video aku. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng atas agar tahu updatean terbaru video aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Jaga kesehatan ya.